Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama. Sebelum kita membahas tentang puasa yang terlarang di halaman 128, maka kita lanjutkan dulu beberapa poin catatan tentang puasa sunnah dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan kepada para akhwat untuk mencatat karena poin-poin ini tidak ada di buku Antuna semuanya. Yang pertama, dikemukakan oleh para ulama bahwa semua ibadah yang dapat menghapuskan dosa, jika terdapat dosa yang bisa dihapus, yaitu dosa-dosa kecil, maka dia akan menghapuskan dosa kecil tersebut. Sedangkan jika tidak ada dosa kecil dan dosa besar, maka dituliskan untuknya satu kebaikan dan diangkat baginya satu derajat. Hal ini misalnya seperti wudhu yang menghapuskan dosa-dosa, sholat yang menghapuskan dosa-dosa, puasa Ramadan yang menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya di kalangan para nabi, misalnya di kalangan orang-orang yang solih atau anak kecil, maka ini semua akan meninggikan derajat mereka. Jika ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka diharapkan itu bisa meringankan dosa besar. Jadi misalnya kita mendapatkan satu hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Misalnya, di dalam setahun itu seorang tidak punya dosa. Misalnya demikian. Maka apa fungsi puasa tahun ini? Fungsinya adalah meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang bisa dihapuskan. Kemudian yang kedua, seorang yang mempunyai hutang puasa Ramadan, lalu puasa 6 hari di bulan Syawal, sebelum dia membayar hutang puasanya, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya bahwa barang siapa yang puasa Ramadan, thumma adba'ahu sittan min syawalin, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Maka seharusnya dia sempurnakan dulu puasa Ramadannya, dibayar hutang-hutang puasanya, lalu dia disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, baru dia mendapatkan puasa 1 tahun. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal tidak harus dilakukan secara berurutan. Namun yang lebih utama adalah berurutan langsung setelah Idul Fitri. Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, beliau mengatakan yang utama berpuasa 6 hari berturut-turut langsung setelah Idul Fitri. Jadi misalnya hari ini Idul Fitri, maka besoknya langsung puasa Syawal. Dan demikian seterusnya sampai 6 hari. Namun jika seorang berpuasa Syawal tidak berturut-turut atau puasa di akhir-akhir bulan Syawal, maka ia masih mendapatkan keutamaan puasa Syawal berdasarkan konteks hadis. Jadi boleh tidak berturutan, tapi yang utama itu langsung selesai Idul Fitri, keesokan harinya langsung dia puasa sunnah Syawal. Yang berikutnya, apabila puasa Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Puasa Arafah yaitu pada tanggal 10
pada tanggal 9 Dzulhijjah, apabila itu bertepatan dengan hari Jumat, maka dia tetap disyariatkan, tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan apabila seorang berniat puasa hari Arafah atau hari Asyura dan kebetulan bertepatan dengan hari Jumat dan hari-hari yang lainnya, maka itu tidak dimakruhkan. Karena yang terlarang adalah sengaja berpuasa pada hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Jadi boleh orang puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, tidak dibenarkan mengkhususkan puasa tanggal 9 Al-Muharram saja. Puasa Al-Muharram yaitu puasa Asyura yaitu pada tanggal 10 Al-Muharram. Lalu bagaimana ketika seorang hanya mengkhususkan pada tanggal yang ke-9 saja, yaitu 9 Al-Muharram? Maka ini kurang tepat ya, tidak dibenarkan, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, adapun hanya melakukan tanggal 9 Muharram, maka ini adalah kesalahan di dalam memahami athar dan tidak mengkaji lafaz-lafaz dan jalannya. Pemahaman ini sangat jauh dari kandungan bahasa dan agama. Allah lah yang menolong pada kebenaran. Jadi seorang itu dianjurkan puasa tanggal 10 Muharram dan utama dia melakukan tanggal 9 dan 10-nya, tapi ketika hanya 9 saja maka ini kurang tepat menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya diperbolehkan melakukan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Al-Muharram, meskipun jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, adapun bagi orang yang tidak menyengaja untuk berpuasa karena hari Jumat atau Sabtu, seperti orang yang puasa sehari dan sesudahnya, atau kebiasaan dia puasa sehari dan berbuka sehari, puasa Daud, maka boleh baginya puasa Jumat walaupun sebelum dan sesudahnya tidak puasa. Atau ia ingin puasa Arafah atau Asyura yang jatuh pada hari Jumat, maka tidak terlarang, karena larangan itu hanya bagi orang yang sengaja ingin mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu tanpa sebab. Jadi misalnya ada seorang ini puasa Daud, dia puasa hari Rabu, Kamisnya tidak puasa, kemudian dia Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, Ahadnya dia puasa. Maka seperti ini boleh. Dia punya pola puasa Daud. Atau dia puasa Asyura yang bertepatan pas tanggal 10-nya itu di hari Jumat, maka ini tetap boleh berpuasa. Yang berikutnya, tidak disyariatkan untuk melakukan puasa dan sholat nisfu Sya'ban. Karena hadis yang menjelaskan ini adalah hadis yang dhaif. Di antara hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1388, disebutkan dalam hadis itu, "Idza kanat lailatu nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dengan salat dan berpuasalah di siang harinya. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, hadis ini dhaif jiddan dan sanadnya palsu. Sebagaimana perkataan beliau dalam silsilah Ahadits ad-dhaifah di juz 5 nomor 2132. Apa kata Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu ta'ala? Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, tidak ada satu hadis sahih dari Nabi SAW tentang anjuran salat pada malam pertengahan bulan Sya'ban secara khusus dan puasa di siang harinya secara khusus. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi SAW tentang hal itu yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan pula puasa 3 hari pada setiap bulan
pada tanggal berapapun. Meskipun yang paling utama adalah pada hari-hari putih atau ayyamul bid. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adatul Adawiyah radhiyallahu taala anha, dia pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam?" Kata Mu'adatul Adawiyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Qalat, na'am. Kata Ibunda Aisyah, iya. Fakultu laha, min ayyi yaumin, min ayyi ayyami syahri, kana yasumu. Pada hari apa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Qalat, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berpuasa tidak peduli pada hari apa di setiap bulannya. Yang penting totalnya adalah 3 hari. Misalnya ada seorang muslimah, dia biasa puasa ayyamul bid, puasa 3 hari dalam tiap bulan. Kemudian bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Yang kita tahu tanggal 13 Dzulhijjah masih hari tasyrik. Sehingga dia bisa berpuasa tanggal 14, tanggal 15, atau tanggal 16-nya. Atau tanggal yang lainnya. Yang jelas dia totalnya dalam sebulan puasa 3 hari. Dan seorang yang puasa seperti itu mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 bulan. Yang berikutnya, hendaknya puasa Daud yang dilakukan oleh seseorang tidak menjadikannya mengabaikan kewajiban. Sampai dia puasa sunnah, tapi kewajiban yang wajib justru malah ditinggalkan. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, namun berpuasa sehari dan berbuka sehari disyaratkan tidak mengabaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang. Jika ia dapat mengabaikan kewajiban, maka puasa tersebut terlarang, sebab itu mungkin suatu kewajiban yang diabaikan hanyalah sebab tidak mungkin satu kewajiban yang diabaikan hanya karena melakukan sesuatu yang sunnah. Jadi jangan sampai ketika puasa Daud misalnya, kemudian jadi tidak memberikan hikmah kepada suami, kepada anak, dan semisalnya, maka ini kurang tepat ya. Yang berikutnya dianjurkan puasa hari Sabtu dan Ahad. Karena 2 hari itu adalah 2 harinya orang-orang musyrik. Dan berpuasa pada 2 hari itu berarti sedang menyelisih mereka. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu minal ayyami yaumus sabti wa yaumul ahad. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Wa kana yaqulu, beliau bersabda, innahuma idani lil musyrikin. 2 hari ini adalah 2 idnya orang-orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum. Dan aku ingin menyelisihi mereka. Yang berikutnya diperbolehkan melakukan niat puasa sunnah di siang hari jika setelah terbit fajar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Bedakan antara niat puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, seorang harus berniat sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Adapun untuk puasa sunnah, dia boleh berniat di siang harinya, setelah terbit matahari, selama antara subuh sampai dia berniat itu, tidak melakukan pembatal puasa. Seperti makan, minum, dan yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, masuk ke rumahku. Faqala, hal indakum syai'? Apakah engkau punya sesuatu wahai Aisyah? Qulna la, kata Ibunda Aisyah, tidak ada. Tidak ada makanan hari ini. Qala fa inni idzan shaim.
Kata Nabi, kalau begitu aku hari ini puasa. Jadi itu sudah pagi, waktunya sarapan, dan Rasulullah baru berniat puasa. Asalnya tidak ada niat untuk puasa. Karena nggak ada makanan, maka beliau baru berniat puasa. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian beliau juga datang di hari yang lainnya. Fakulna uhdiyalana haisun. Kemudian dikatakan bahwa kita mendapatkan hadiah berupa hais, yaitu kurma dengan susu kering dan minyak samin, ya. Hais. Faqala, maka Nabi mengatakan, arinihi, datangkan kepadaku, yaitu mana hais itu. Falakat asbahtu sa'iman fa'akala. Aku pagi tadi niat puasa, kemudian sekarang beliau pun memakannya. Artinya beliau membatalkan puasa sunnahnya. Apa kata Ibnu Ishaq bin Rawahai rahimahullah ta'ala tentang masalah ini? Mayoritas ulama mengatakan seorang boleh melakukan puasa sunnah walaupun baru berniat setelah tengah hari. Jadi zuhur baru niat puasa sunnah boleh. Mereka yaitu diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah ibn Yaman, Mu'adz bin Jabal, semuanya berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat malam hari untuk berpuasa pada siang harinya. Maksudnya kapan saja, walaupun setelah matahari tergelincir, setelah zuhur, maka ini pun juga boleh. Ini pendapat yang paling tepat dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau dari pagi sampai zuhur belum melakukan pembatal puasa. Belum makan, belum minum, dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang diundang oleh saudaranya, maka hendaknya dia penuhi undangan saudara tersebut. Jika dia sedang berpuasa, hendaknya dia mendoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila kalian diundang, maka datangi undangan tersebut. Wa in kana sha'iman falyusalli. Kalaulah dia sedang puasa, maka hendaknya dia doakan orang yang mengundang tersebut. Wa in kana muftiran falyut'am. Kalaulah dia orang yang tidak berpuasa, maka hendaknya dia menikmati hidangan makanan tersebut. Yang terakhir, disunahkan untuk tidak mengosongkan 1 bulan pun dari puasa. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallahi in shama syahran ma'luman siwa Ramadan hatta madha liwajhi wala aftarahu hatta yusibhu minhu." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, demi Allah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi beliau tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak pernah berbuka dalam 1 bulan penuh, melainkan beliau pasti melakukan puasa di bulan itu. Inilah beberapa poin catatan tentang puasa sunnah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan puasa yang dilarang. Silakan bagi yang punya buku, dibuka halaman 128. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang terlarang itu terbagi menjadi 2. Ada puasa yang terlarang dan hukumnya haram. Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa yang hukumnya haram, yang pertama adalah puasa ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Puasa pada 2 hari raya itu hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Inna hadaini yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Inilah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari berpuasa di dalamnya. Yaumu fitrikum min siyamikum wal akhar yaumu ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah ketika Idul Fitri, dan yang kedua adalah ketika seorang ini Idul Adha, yaitu memakan
binatang kurban. Maka ketika Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh seorang berpuasa. Ketika puasa saat itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di hari tasyrik. Itu puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini hukumnya haram. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan kalian berzikir, yaitu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagi seorang yang berhaji tamattu dan haji qiran, maka ia boleh melakukan puasa puasa denda pada hari tasyrik. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Lam yarkhus fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadiah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan bolehnya orang berpuasa ketika hari tasyrik kecuali bagi orang yang melakukan haji dan dia tidak mendapatkan hadyu, yaitu hajinya dengan haji tamattu atau haji qiran. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa pada hari yang diragukan. Kapan hari diragukan? Hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Sebentar lagi kita berada di penghujung Sya'ban. Ketika tanggal 30 Sya'ban, maka seorang tidak boleh berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang biasa berpuasa dan kebetulan itu hari yang pas dia biasa berpuasa. Misalnya ada orang yang biasa puasa Senin Kamis. Pas hari Kamis itu hari atau tanggal 30 Sya'ban, maka itu baru boleh karena dia udah terbiasa. Atau seorang terbiasa puasa Daud, hari puasa sehari tidak. Nah, kebetulan tanggal 30 itu hari yang pas dia berpuasa karena sebelumnya tidak puasa dan sebelumnya lagi dia berpuasa. Nah, kalau polanya seperti ini maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak terbiasa maka tidak diperbolehkan. Bagaimana Ammar bin Yasir mengatakan, "Man shama hadzal yauma faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, itu tanggal 30 Sya'ban, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah mengkhususkan puasa hari Jumat saja. Karena hari Jumat adalah hari raya pekanan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu." Janganlah sekali-kali di antara kalian puasa hari Jumat saja, kecuali dia telah berpuasa sebelumnya atau dia akan berpuasa di hari setelahnya. Jadi dia sudah puasa hari Kamis atau dia akan puasa hari Sabtunya. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min baini layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam di malam daripada malam-malam yang lainnya. Wala takhtassu yaumal jum'ah bisyamin min bainil ayyam. Janganlah pula kalian mengkhususkan hari Jumat puasa yang tidak dilakukan di hari-hari yang lainnya. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali apabila kalian sudah berpuasa, kecuali jika seorang di antara kalian sudah terbiasa berpuasa pada hari Jumat itu. Tapi kemudian yang terakhir adalah istri yang berpuasa sunnah
tanpa izin suaminya yang di rumah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang wanita. Berarti ketika dikatakan tidak halal, berarti hukumnya haram bagi seorang wanita yang berpuasa wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada di rumahnya, illa bi'idnih, kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali bagi wanita yang dia puasa wajib ya, puasa Ramadan, maka tidak perlu izin kepada suaminya karena memang puasanya wajib. Tapi kita ulang dulu akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah tentang 5 puasa yang diharamkan. Apa tadi yang pertama? Puasa Puasa ketika Puasa dan Idul ketika Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, Masya Allah. Yang kedua, Puasa di hari tasyrik. puasa hari tasyrik tanggal 13, tanggal 11, 12, dan 13. 13 Zulhijjah. Baik, kemudian yang ketiga, Puasa hari pada yang diragukan. puasa pada hari yang diragukan. Hari diragukan tanggal berapa? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Ya, kalau sampai 30, maka di tanggal 30-nya tidak boleh berpuasa. Baik, yang keempat, Menghususkan puasa hari puasa hari Jumat saja. yang boleh dia puasa sebelum atau puasa setelahnya. Baik, kemudian yang terakhir, Istri yang istri puasa sunat yang tanpa berpuasa izin sunnah suaminya di tanpa rumah. izin suaminya di rumah. Taib. Sekarang kita masuk pada puasa yang dimakruhkan, ya, puasa yang hukumnya makruh, tapi tidak sampai haram ya. Yang pertama adalah puasa wisol. Puasa wisol adalah menyambung puasa tanpa makan. Jadi puasa wisol itu menggabungkan antara sahur dengan buka. Misalnya begini akhwati fillah. Ada seorang yang dia berpuasa ya, dari mulai subuh sampai maghrib. Maghrib dia tidak makan. Kemudian sampai nanti subuh dia berbuka ketika subuh sekaligus sahur untuk puasa berikutnya. Terus seperti itu. Jadi dia nyambung gitu. Puasa nyambung. Ini puasa wisal ini dimakruhkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Faqala rajulun minal muslimin, ada seorang yang mengatakan, fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Wahai Rasulullah, engkau juga melakukan wisal, kata orang ini. Kata Nabi, qala fa ayyukum mithli, siapa orang yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Kemudian falamma abau an yantahu anil wisal, wasala bihim yauman thumma yauman. Kemudian ketika orang itu hendak menolak, ingin berhenti ya, maka beliau menawarkan kalau engkau pengen wisal, maka boleh sehari, kemudian sehari. Tsumma ra'al hilal, kemudian beliau melihat bulan sabit, faqala, beliau mengatakan, lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum hina abau an yantahu. Kata Nabi, seandainya bulan sabit ini tertunda, maka aku akan tambahkan puasa wisal untukmu sebagai pelajaran karena engkau tidak berhenti dari puasa wisal. Jadi dulu ada sahabat yang suka puasa nyambung, maka beliau pun hanya memberikan keringanan tadi. Jadi sahur dan berbukanya jadi satu begitu. Tetapi jika tidak membebani, diperbolehkan mengerjakan puasa wisal hingga sahur saja. Kata Nabi SAW, la tuwasilu. Janganlah kalian melakukan puasa wisal. Fa ayyukum arada an tuwasila. Kalau kalian ingin wisal, hatta as-sahur. Maksimal sampai sahur. Jadi dia tidak buka maghrib, dia terus tidak makan sampai sahur. Sahur itu satu paket antara buka dengan sahurnya. Ini yang paling, yang boleh ya. Ini pun juga sebenarnya kurang utama ya. Yang pas adalah seorang segera berbuka dan mengakhirkan sahur.
Baik, yang kedua adalah yang makruh puasa 1 tahun penuh ya. Tidak boleh seorang melakukan puasa setahun penuh walaupun dia berbuka di hari-hari yang terlarang, dia tidak puasa di Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, tapi dia kebanyakan puasa full ya. Maka ini pun terlarang, hukumnya makruh. Kata Nabi SAW, la sama man sama abadan, la sama man samal abada, la sama man samal abada. Tidak ada puasa orang yang puasa sepanjang masa, tidak ada puasa orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa orang yang puasa seterusnya. Jadi tidak boleh seperti ini. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, pendapat yang kuat menurutku bahwa puasa sepanjang masa adalah makruh jika seorang tidak melakukan puasa pada hari-hari yang terlarang. Namun jika berpuasa pada hari yang terlarang, maka dia telah melakukan yang diharamkan. Kalau dia tetap puasa di Idul Fitri, Idul Adha, bahkan hari tasyrik, maka ini haram. Berpuasa sepanjang masa dimakruhkan karena orang akan lelah, menyerupai hidup membujang, dan ini terlarang berdasarkan dalil. Ya, jadi jangan puasa terus, maksimal puasa Daud. Baik. Ada satu poin catatan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sebelum kita pindah di bab yang terakhir tentang iktikaf. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Semua hadis yang berkaitan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif. Di antara hadisnya yang berbunyi, inna fil jannati nahran. Di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, yang diberi nama dengan sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahalla minal asal. Yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Man sama min rajabin yauman wahidan saqahullahu min dalikan nahar. Barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan diberikan minum dari air sungai Rajab ini. Hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam silsilah ahadits ad-dhaifah di juz 4 nomor 1898. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengerjakan puasa Rajab secara khusus atau mengkhususkan puasa pada hari-hari pertama di bulan Rajab. Kalau mengkhususkan tidak boleh ya, tapi ketika seorang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud di bulan Rajab, maka itu boleh. Yang tidak boleh mengkhususkan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah memukul orang yang melakukan puasa Rajab. Dikatakan oleh Khursyah bin Al-Hur yang mengatakan, ra'aitu Umar yadribu akfan nasi fi Rajab. Aku melihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu memukul telapak tangan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Hatta yada'uha fil jifaf. Hatta yada'una fil jifan. Sampai tangannya diletakkan di atas nampan makanan. Wa yaqulu, dan Umar mengatakan, kulu, makanlah. Fa innama huwa syahrun kana yu'azzimu ahlul jahiliyah. Ini adalah bulan yang dulu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Baik, kita ulang dulu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua puasa yang makruh. Apa tadi yang pertama? Puasa wisol. Puasa wisol. Kemudian yang kedua, puasa sepanjang masa. Baik, Masya Allah. Ada satu kuis nih, satu pertanyaan. Silakan bagi yang bisa jawab. Puasa wisol itu seperti apa sih? Teknis puasa wisol. Silakan resen dulu biar dipilih oleh moderator siapa yang berhak menjelaskan untuk puasa wisol. Dan dipastikan belum pernah menang di kuis sebelumnya ya, untuk berbagi dengan yang lain. Baik, silakan dipilih moderator. Ya, baik, yang belum pernah menjawab kuis dengan benar ya, dan nomornya nomor prabayar. Ya, Ibu Yuniarti dari Bandung, silakan. Sudah pernah atau belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa wisol itu puasa yang dilanjut, tidak puasa yang
tidak tanpa berbuka Pak Ustadz, diteruskan misalkan kita maghrib puasa, harusnya buka puasa, dia tidak berbuka, jadi Ya. dilanjutkan sampai besok harinya. Sampai sahur Itu ya Pak Bu Ustadz. ya? Iya, sampai sahur. Sampai sahur, Masya Allah. Mumtaz, jawabannya benar ya, Bu Juniarti. Nanti silakan mengirimkan nomor handphonenya ke moderator ya. Baik, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan akhwatifillah rahimani wa rahimakunallah di pembahasan terakhir ya di kitab Siyam, karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Kita selesaikan sampai di bab i'tikaf ya. Taib, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih meningkatkan ibadah ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi inti Ramadan itu pada 10 terakhirnya, bukan di 10 pertamanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay ashrul akhir min Ramadan sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Dan di antara bentuk ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan adalah melakukan i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tahun yang mana Rasulullah wafat ya, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf 10 hari sampai diwafatkan oleh Allah, kemudian itikaf pula para istri beliau setelahnya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu itikaf 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi, dan di tahun yang mana beliau diwafatkan oleh Allah, i'takafa 20 yauman. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Hukum iktikaf terbagi dua. Yang pertama bisa wajib ketika itu dinazarkan. Yang kedua hukumnya sunnah muakkadah. Itu ketika iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sangat ditekankan sekali. Ada beberapa syarat iktikaf. Yang pertama harus seorang Islam ya. Karena kalau tidak Islam maka tidak diterima amalannya. Kemudian seorang yang berakal. Kemudian mumayyiz, anak-anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ya. Sekitar usia 7 tahun itu sudah boleh ikut iktikaf. Kemudian bagi wanita suci dari hadas besar. Itu tidak junub, tidak sedang haid dan tidak nifas. Adapun bagi wanita yang istihadah maka ini iktikafnya sah ya, secara hukum. Kemudian perlu ada niat untuk iktikaf. Sebagaimana keumuman sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Taib, di mana tempat iktikaf? Iktikaf boleh dilakukan di masjid manapun, baik berupa masjid ataupun musola dalam istilah Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli dan janganlah mereka menggauli istri-istrinya sedangkan dalam kondisi iktikaf fil masajid, di dalam masjid. Namun tidak diperbolehkan jadi misalnya ada seorang yang iktikaf di waktu maghrib. Kemudian dia keluar misalnya ketika isyraq, maka ini boleh. Intinya tidak ada batasan kapan atau berapa lama waktu iktikaf. Atau misalnya dia datang setelah isya, dia pulang ketika sahur juga boleh. Jadi tidak ada batasan waktunya. Yang penting dia punya niat iktikaf.
Baik, kemudian ada beberapa hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama adalah keluar dari tempat iktikaf tanpa udzur yang mendesak. Jadi ketika dia keluar maka batal iktikafnya. Kalau dia pengen iktikaf lagi ya niat lagi begitu. Dan niatnya di dalam hati. Dan udzur terbagi 3 ya. Ada udzur syar'i seperti misalnya ketika laki-laki sholat Jumat ya harus keluar. Atau ketika sholat Id ya dia harus keluar, maka ini udzur syar'i namanya. Ada udzur tabi'i, misalnya mengambil makan, jadi tikafnya di masjid, kemudian makannya agak berjalan sedikit, keluar dari masjid untuk nyari makan seperti ini atau buang hajat, maka ini tidak membatalkan iktikaf. Yang ketiga adalah udzur yang darurat, seperti misalnya seorang khawatir kehilangan barangnya, jadi misalnya dia lupa tadi kontaknya di motor nggak diambil, maka dia keluar sebentar, ini pun juga diperbolehkan, tidak merusak iktikaf. Tapi kalau tidak ada udzur-udzur yang semacam ini, maka iktikafnya bisa batal. Yang kedua adalah melakukan jima ya, iktikafnya batal. Yang ketiga murtad, kemudian mabuk, dan juga haid dan nifas bagi wanita. Dan wanita yang haid dan nifas tidak boleh iktikaf. Taib, ada beberapa poin catatan akhwati fillah, silakan ditulis terkait iktikaf. Apabila seorang bernadar untuk iktikaf di Masjidil Aqsa, maka boleh melakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Apabila dia bernadar iktikaf di Masjid Nabawi, maka dia boleh melakukan di masjid tersebut atau di Masjidil Haram. Namun jika nadarnya iktikaf di Masjidil Haram, maka dia harus melaksanakan di situ dan tidak boleh di masjid yang lainnya. Karena ini menunjukkan tingkatan masjid yang terbaik di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, apabila seorang wanita ingin melakukan iktikaf, maka harus terpenuhi 3 syarat. Bagi yang mau iktikaf tahun ini, maka harus terpenuhi 3 syarat. Apa yang syaratnya? Yang pertama adalah mendapatkan izin dari suami atau walinya. Kalau sudah menikah berarti diizinkan suaminya. Kalau belum menikah berarti izin ke orang tuanya. Harus ada izin terlebih dahulu. Yang kedua, dia aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Jadi perjalanannya dari rumah ke masjid misalnya dia aman ya, tidak ada bahaya yang mengganggu, dan dia tidak timbul fitnah. Jadi kalau di sana misalnya ribut ya, berisik, maka menjadikan fitnah bagi peserta iktikafnya, maka tidak boleh. Dia memang niatnya ibadah, bukan di sana untuk berbincang dengan muslimah yang lainnya. Sebagaimana kaidah fikhiyah, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan kerusakan didulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kalau memang terancam dengan bahaya atau di sana menimbulkan fitnah, maka tidak perlu iktikaf. Atau misalnya di masjid cuma ribut ya, maka tidak boleh ya, karena akan menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, tidak mengakibatkan kewajibannya yang lebih besar terlantar. Kalau memang dia punya tugas untuk menyiapkan sahur suaminya, misalnya suaminya tidak iktikaf, atau mungkin menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang tidak berpuasa, jangan sampai ini terlalaikan. Jadi jangan sampai iktikaf kemudian tugas besarnya yang lebih besar itu terlantarkan. Baik, yang berikutnya, apabila seorang wanita beriktikaf di masjid, hendaknya dia menutup diri dengan sesuatu. Yang berikutnya, seorang yang iktikaf dianjurkan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Bisa dengan sholat, membaca Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar, berdoa, ya, diisi dengan seperti itu. Dimakruhkan berbicara dan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya ketika iktikaf. Jadi kalau cuma ngobrol, bincang, maka ini makruh ya. Disunahkan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Apabila seorang ini hendak iktikaf di 10 terakhir Ramadan, hendaknya dia masuk ke tempat iktikafnya di sebelum terbenamnya matahari di tanggal 21. Jadi dia udah masuk, kemudian dia tidak keluar kecuali sampai malam Idul Fitri. Kalau pengen full ya. Dan disyariatkan untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir, apabila seorang itu punya nazar iktikaf, dan dulu ya ketika dia belum muslim misalnya, maka nazar iktikaf itu tetap harus dijalankan.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Aku dulu punya nadar ketika jahiliyah, kata Umar, untuk itikaf semalam di Masjidil Haram. Qala fa'aufi binadrika. Kata Nabi, kalau begitu penuhi nadarmu tersebut. Jadi meskipun nadarnya ketika jahiliyah, ketika sudah menjadi seorang muslim tetap harus melakukan nadar tersebut. Baik, ada satu kuis lagi ya yang bisa menjawab. Insya Allah nanti bisa menghubungi pihak moderator. Pertanyaan sederhana, sebutkan 3 syarat bagi muslimah yang ingin iktikaf. Apa saja syaratnya? Silakan resen dulu agar dipilih oleh moderator. Dan dipastikan yang belum dapat di kuis-kuis sebelumnya. Ya, silakan Ibu Firdayanti. Ibu Firdayanti dari mana, Ibu? Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Firdayanti ya ini? Naam. Naam, tafadhal Ibu, silakan Bu. 3 syarat itu izin dari wali atau suami jika dia sudah menikah. Masya Allah. Yang kedua? Yang kedua, aman dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah. Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir? Dan tidak meninggalkan kewajibannya. Tidak meninggalkan kewajiban yang besar ya Bu ya. Taib, Masya Allah. Mumtaz, jawabannya luar biasa. Silakan mengirimkan nomor handphonenya ke adminnya. Setelah kajian, minta tolong dikirim nomor prabayarnya ya, Bu, ke nomor admin Nur Irfan Official. Barakallahu fiik. Baik, mungkin ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ana berikan waktunya ke moderator untuk membuka sesi tanya jawab ya. Ya, bagi umat yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, silakan Ibu Ananda Putri Alivia dari Palu. Naam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali, silakan Bu. Afwan Ustadz izin bertanya, jadi ini terkait puasa, membayar utang puasa di puasa tahun kemarin, jadi apakah boleh puasa di hari Jumat kalau untuk membayar utang puasa atau harus di hari lain Ustadz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari mana tadi ini Bu penanyanya? Dari Palu Ustadz. Oh, dari Palu. Nah, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Palu ya. Baik, bagaimana ketika seorang muslimah ini punya utang puasa dan waktu yang tersisa, misalnya salah satunya adalah hari Jumat, misalnya begitu ya. Kalau bisa ya, tetap berusaha untuk tidak menyendiri ya. Jadi misalnya antuna puasa hari Kamis dan Jumat atau Jumat dan Sabtu. Kalau bisa begitu, maka ini afdol ya, sebagaimana berdasarkan dalil yang sudah kita bacakan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya, karena akan safar sebelum dan setelahnya, maka tidak mengapa. Karena yang terlarang berpuasa hari Jumat itu ketika seorang mengkhususkan. Tidak ada sebabnya. Ketika ada sebabnya, misalnya karena qadha puasa, karena itu hari Arafah, karena itu hari Asyura, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, dia berpuasa hari Jumat saja, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Ada lagi pertanyaannya Ibu Ananda Putri Alivia? Ada Ustadz satu lagi. Jadi Naam, kan tafadhali, tadi silakan. yang Ustadz sampaikan kalau di 30 Sya'ban itu sebaiknya tidak berpuasa kecuali yang misalnya sudah terbiasa berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Nah, kalau misalnya juga misalnya kode puasanya tinggal 1 lagi dan pas di 30 Sya'ban apakah boleh juga puasa Ustadz? Iya, kalau misalnya dia terbiasa ya dengan puasa sunnah, misalnya tadi puasa Daud, misalnya pas tanggal 30 itu, kalau sekarang hari apa ini? Hari Ahad misal begitu ya. Jadi dia hari Jumatnya puasa Daud, kemudian Sabtunya tidak puasa, Ahadnya 30. Nah ini dia boleh puasa. Karena dia sudah terpola dengan puasa Daud sebelumnya. Atau misalnya tanggal 30 itu hari Kamis dan dia biasa puasa Senin Kamis. Senin dia puasa, kemudian hari Kamis pas 30. Ini boleh.
Jadi yang telah terbiasa dengan pola puasa sunnah boleh. Tapi kalau tidak terbiasa tidak boleh. Jadi pada asalnya itu terlarang kecuali orang yang sudah terbiasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ya, cukup ya Ibu. Ya. Berikutnya Ibu dari Bandung, silakan. Silakan Ibu Yuniati dari Bandung. Iya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Saya ada 3 pertanyaan yang nggak paham, Pak Ustadz. Yang Silakan Bu. pertama, saya tuh kalau dahulu sebelum saya sakit, saya tuh terbiasa dengan ketiganya itu, Pak Ustadz. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud. Nah, itu saya biasakan. Berhubung sayanya sakit, dalam 3 tahun ini saya nggak melaksanakan lagi. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz, Kak? Karena itu memang puasa sunnah ya, itu mas sunnah nggak jadi beban juga. Tapi kadang-kadang kalau saya ya merasakan, jadi kalau misalnya kita biasa puasa sunnah, nggak puasa gitu, rasanya ada beban juga Pak Ustadz. Kok rasanya nggak enak gitu hati gitu Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Yang kedua saya mau bertanya Pak Ustadz. Kan itu ada Mungkin yang satu puasa dulu yang ya Bu. Ya nanti Iya. dipersilakan yang kedua setelah yang pertama. Tapi Masya Allah pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung. Bagaimana ketika seorang ini terbiasa puasa sunnah kemudian dia sakit ya, lalu dia tidak bisa puasa. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan barang siapa yang dia telah biasa melakukan sebuah amalan ya, kemudian dia safar atau dia sakit, maka dia akan dituliskan pahala seperti kondisi dia sehat dan mukim ya. Artinya dia meskipun tidak puasa karena memang sakit itu, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti ketika dulu dia tidak sakit begitu. Jadi diperbolehkan ya, tetapi kalau memang kondisinya sudah membaik dan ingin puasa maka tafadhol. Tapi jangan terlalu dipaksakan karena jangan sampai ya melakukan yang sunnah tetapi justru malah menyebabkan penyakitnya lebih parah misalnya, naudzubillah, maka ini tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya sudah membaik maka silakan puasa lagi. Silakan yang kedua Bu. Iya, yang kedua ya Pak Ustadz, kan saya tuh punya teman Pak Ustadz, jadi dia tuh punya puasa wajibnya dia punya hutang selama haid, selama misalnya 10 hari. Nah, dia tuh biasa juga Pak Ustadz melaksanakan Senin Kamis. Nah, saya bilang kan itu yang wajib dulu yang diutamakan kan, misalnya bayar qada kan itu diutamakan, baru puasa yang sunnah. Nah, itu biasanya dia puasa Syawal dulu baru puasa yang qada. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau menurut saya itu salah besar sih Pak Ustadz. Karena yang wajib dulu yang diutamakan, yang sunnah dibelakangkan. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi benar Bu, jadi seutama-utama yang sunnah itu tetap di bawahnya yang wajib ya. Jadi ketika misalnya puasa Syawal itu seperti puasa setahun, itu tetap bersama dengan puasa yang wajib. Karena ada hitung-hitungannya Bu. Ketika seorang puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, yang satu harinya itu dilipat gandakan 10, jadi dia puasanya seperti 300 hari begitu. Kemudian untuk bulan Syawal dia 6 hari kali 10, 60 hari. Sehingga ketika dirangkai 360 hari dan itu sama dengan puasa setahun. Hampir sama dengan puasa setahun. Artinya ketika seorang itu melakukan puasa Syawal, sedangkan dia belum menyelesaikan puasa fardunya, maka dia tidak mendapatkan puasa 1 tahun. Begitu. Baik, ada lagi yang... Ya, yang ketiga Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya tuh dulu punya teman Pak Ustadz, jadi dia suka ngobatin orang juga. Nah, dia sebelum mengobati itu puasa sunnah, puasa mutih kan. Kalau puasa mutih kan nggak ada hadisnya. Nah, itu suka dilaksanakan juga Pak Ustadz. Terus yang satunya lagi kan zaman dahulu tuh orang misalnya seorang anak ingin ujian. Nah, orang tua itu biasanya memuasakan anaknya selama 40 hari misalnya untuk ujian. Itu bagaimana Pak Ustadz tindakan pentingnya?
Baik, Masya Allah. Puasa-puasa yang disebutkan itu tidak ada dalilnya, Bu, tadi, Bu. Jadi kita sudah menyampaikan ada 9 puasa sunnah di pertemuan sebelumnya. Adapun puasa yang tadi baru disebutkan, maka tidak ada dalilnya ya. Sehingga kalau ingin puasa ya silakan dipilih salah satu dari 9 puasa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, barakallahu Siapa fikum. saja, Jak? Iya. Ya, silakan ditanya Ibu Diah Zuki dari Jember. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Terkait dengan itikaf, itu apakah itikaf itu harus di masjid tempatnya? Terus kemudian kalau misalnya kita keterbatasan waktu, hanya datang ketika qiyamul lail gitu, apakah mendapatkan pahala itikaf, Ustaz? Ustaz, syukron, jazakallah khairan. Wajazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Jember ya. Tentang itikaf itu apakah harus di masjid ya? Itikaf ini boleh dilakukan di masjid dan di musola dalam istilah Indonesia ya. Kan kalau di musola kita itu adalah sebuah tempat ibadah kaum muslimin, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Nah itu secara hukum itu masjid ya. Jadi nggak harus di masjid yang ada sholat Jumatnya begitu. Jadi boleh di musola semacam itu. Yang tidak boleh itu di musola dalam rumah. Kadang kan seorang punya nih satu kamar untuk musola sholat bersama keluarga. Nah, ini nggak boleh, nggak sah itikaf di situ. Harus dia keluar ke musola di kampungnya atau di masjid di kampungnya. Baik, bagaimana kalau itikafnya itu tidak full ya? Maka ini diperbolehkan ya menurut pendapat jumhur ulama. Jadi tidak harus misalnya dari mulai maghrib sampai isyraq, maka tidak harus. Tapi itu utama. Jadi kalau boleh membuat skala prioritas dari mulai maghrib sampai isyraq bagi ibu-ibu, maka ini afdol. Kalau tidak, maka dari maghrib sampai sahur, misalnya jam 3 dia pulang. Atau dia habis tarawih isya sampai sahur. Intinya itikaf tidak ada batasan minimalnya. Yang terpenting dia niat itikaf, dia di sana beribadah, maka dia mendapatkan pahala itikaf. Itikaf ini ibadah ya. Salah satu ibadah untuk mencari Lailatul Qadar. Dan di dalam itikaf ada ibadah lagi di dalamnya, yaitu sholat, baca Quran, dan yang lainnya. Yang jelas pendapat yang kuat, itikaf tidak ada batasan waktunya. Meskipun kita tahu ya ada ulama yang menyebutkan minimal sehari, ya, minimal setengah hari, ada. Tapi yang kuat tidak ada batasan waktunya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi tentang lama itikaf itu, berdasarkan pendapat jumhur tidak ada batasan waktunya ya. Boleh misalnya seorang habis isya kemudian jam 1 misalnya dia pulang ya boleh ya. Nah, tapi ketika dia mau itikaf lagi niat lagi begitu. Ayo barakallahu fikum. Ada lagi dari Jember, Bu? Saya Ustaz dari Depok. Ya, silakan berikutnya Ibu Meti dari Ciawi, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ustaz, Afwan ada 3 pertanyaan. Silakan. Yang mungkin pertama, satu dulu ya. Nah, Ustaz. Yang pertama, tadi kan haram ya puasa di hari raya. Nah, misalkan kita ikut pemerintah hari rayanya, sementara di lingkungan kami beda gitu hari rayanya. Kita masih berpuasa, sementara di sini sudah kampung sebelah sih gitu, lebih ke kampung sebelah sudah merayakan Idul Fitri. Nah, itu apa kita haram puasa di hari itu, Ustaz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Bogor ya. Yang dijadikan acuan adalah yang bersama pemerintah, Bu. Sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Yaitu puasa itu hari di mana kalian semua berpuasa, kemudian Idul Fitri hari kalian semua beridul fitri, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian menyembelih binatang kurban. Dan tidak bisa mengomando bersama-sama seperti ini kecuali berdasarkan instruksi dari penguasa, dari pemerintah.
Sebagaimana pernah kita katakan, pernah kita sebutkan perkataan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam dalam Sunan Tirmidzinya, bahwa ini menunjukkan bahwa puasa dan Idul Fitri bersama jamaat wa aduman nas, bersama dengan mayoritas manusia dan dengan orang banyak begitu. Jadi kembali lagi dalam pertanyaan, yang dijadikan acuan adalah instruksi dari penguasa ya. Ketika penguasa mengatakan Idul Fitri, maka saat itu kita tidak boleh berpuasa. Adapun misalnya ada yang lainnya yang sebelum dan setelahnya, maka diabaikan saja, karena yang menjadi patokan adalah yang dari penguasa. Iya. Baik, silakan yang kedua, Bu. Yang kedua, Ustadz, kan saya haidnya suka lama, Ustadz, sekitar 10 sampai 15 hari. Nah, kalau dan misalkan itu pertengahan Ramadan. Jadi begitu selesai Ramadan, saya bayar hutang puasa nih 15 hari. Udah selesai 15 hari, keburu haid lagi, Ustadz. Jadi suka nggak sempet untuk puasa Syawal. Terus kalau keadaan kayak gitu, gimana saya pengen mendapatkan pahala puasa yang setahun penuh, Ustadz? Baik, iya, kalau memang kondisinya seperti itu ya, jadi tetap yang pertama dilakukan adalah qadha puasa Ramadan. Jadi 15 hari diselesaikan dulu. Misalnya dapat puasa Syawal itu hanya 4 hari, misalnya. Kemudian habis Syawalnya, habis. Maka boleh Syawal, mengqadha Syawal di bulan setelahnya. Itu bulan Dzulqa'dah, bagi orang-orang yang terbiasa puasa Syawal di setiap tahunnya. Jadi puasa Syawal ini, Bu, hukumnya itu sunnah muakkadah. Dan di antara ibadah sunnah yang dihukumi sunnah muakkadah, maka dia boleh diqadha bagi orang yang terbiasa. Contohnya, misalnya jenengan biasa sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Sudah terbiasa, kemudian terlewatkan ya ke masjid, kemudian langsung qomat sehingga belum qobliyah subuh. Karena sholat sunnah qobliyah subuh ini hukumnya sunnah muakkadah, maka boleh diqadha langsung setelah sholat subuh atau ketika waktu isyraq. Kenapa boleh diqadha? Karena hukumnya sunnah muakkadah dan karena antunna terbiasa melakukannya. Sama dengan kejadian ini, kalau sudah terbiasa tiap tahun itu puasa Syawal, dan qadarullah yang sekarang benar-benar panjang haidnya dan sudah diqadha Ramadannya, nggak ada waktu kecuali hanya 4 hari. Setelah 4 hari kan kurang 2 hari, maka 2 harinya diqadha di bulan Dzulqa'dah. Begitu, Bu. Itu bagi yang terbiasa ya. Kalau nggak terbiasa nggak boleh. Silakan yang ketiga. Nah, Ustadz. Yang ketiga soal itikaf, Ustadz. Kalau itikaf ini emang nggak, kita begadang gitu, Ustadz, selama semalam itu nggak tidur gitu, jadi mengisi dengan ibadah-ibadah terus tanpa tidur atau gimana, Ustadz? Baik, Masya Allah. Secara umum, itikaf itu adalah berdiam di masjid ya. Jadi diamnya kita di masjid itu sudah berpahala karena memang niatnya itikaf gitu. Dan itikaf seperti itu, sebagaimana misalnya tawaf ya jalan gitu. Jalan itu ibadah gitu karena memang ibadahnya seperti itu. Sama dengan itikaf, itikaf ini adalah berdiam di masjid. Ya, berdiam di masjid atau musola yang tadi kita sebutkan ya, musola Indonesia. Kemudian di tengah itikaf itu boleh ketika kita lelah, kita tidur, istirahat ya. Kemudian nanti bangun lagi, ibadah lagi. Meskipun untuk mencari Lailatul Qadar kita harus ahya'ul lail tadi disebutkan oleh Nabi. Disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Jadi menghidupkan malamnya ya dengan bangun ya, baca Al-Qur'an, kemudian salat malam, zikir, doa ya. Tapi boleh istirahat. Jadi itikaf itu diam di masjid dan diisi diamnya dengan ibadah. Tidurnya ketika itikaf pun juga bagian dari ibadah. Tapi jangan terlalu banyak istirahatnya karena memang niatan kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saran, Bu, caranya begini, Bu. Dari mulai subuh ya, istirahat ya. Ya, artinya beraktivitas sekedarnya ya, kemudian istirahat, kemudian nanti begitu maghrib berangkat ke masjid, buka di situ, kemudian sampai jam 9 beribadah, lalu istirahat lagi. Nanti jam 2 bangun lagi. Jadi kesehatannya tetap terjaga dan waktu-waktu yang utama diisi banyak dengan ibadah yang mulia. Baik, mungkin begitu ya dari Bogor. Ada lagi yang lain? Jazakallah khairan, Ustadz. Oh, jazakallah khairan, Masya Allah. Ya, berikutnya Zakia dari Pekanbaru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari Pekanbaru. Ya Ustaz, yang pertama, bagaimana hukumnya jika seorang wanita melakukan iktikaf, lalu kemudian dia haid. Nah, ketika dia haid, dia masih tetap ingin di masjid, Ustaz. Terus dia Masih tetap apa Bu? tidak lagi di dalam di masjid, Oh, Ustaz, masih di tidak masjid. pulang. Nah, Tapi di teras. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Di teras masjidnya maksudnya. baik, baik, Masya Allah. Iya, tadi kita sebutkan ya tentang syarat itikaf atau yang batalkan itikaf tadi adalah wanita haid dan nifas ya. Jadi ketika seorang itu haid, maka itikafnya batal ya. Jadi dia tidak sah itikafnya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kan pengen dapat Lailatul Qadar begitu. Ya kan tidak harus itikaf. Itikaf hanya salah satu ibadah saja. Silakan dia pulang ke rumah, kemudian dia tetap berdoa kepada Allah, berzikir, selain juga dan dia tidak boleh sholat ya karena dia sedang haid. Intinya dia tetap bangun, munajat kepada Allah, maka itu bagian dari ibadah untuk mencari Lailatul Qadar. Di antaranya dia memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kembali dalam pertanyaan, kalau sudah haid maka batal itikafnya. Karena tidak boleh wanita yang haid itu itikaf begitu. Baik, yang kedua Bu, silahkan. Berarti dia tidak boleh, Ustaz, dia berdiam diri walaupun hanya di teras masjid. Iya, teras masjid itu bagian dari masjid, Bu. Nah, teras artinya yang tempat orang duduk loh ya, bukan yang pavingan yang tempat parkiran ya. Artinya ketika seorang jual beli di situ pun juga tidak boleh ya. Terlarang begitu. Intinya bagian masjid yaitu masjid gitu. Jadi dia harus meninggalkan. Tetapi ketika kalau pembahasannya adalah boleh nggak duduk, boleh Bu, selama dia tidak tercecer ya haidnya di situ. Tapi kalau itu pun diniatkan itikaf, tidak boleh. Karena dia sudah batal itikafnya. Tapi kalau sekedar duduk, misalnya mau pulang juga tanggung ya, karena ntar lagi mau subuh misalnya begitu, dan nggak ada sahur di rumah misalnya, maka boleh. Cuman kalau bahasanya adalah itikaf, itikafnya sudah batal. Dengan darah haid yang keluar tadi. Ada lagi yang lainnya Bu? Iya, Ustaz. Tadi ada poin disyariatkannya puasa di hari Sabtu dan Ahad. Ini maksudnya 2 harinya ya, Ustaz. Maksudnya gimana Bu? Disyariatkan puasa hari Sabtu dan Ahad. Iya. Iya, secara umum Bu. Jadi hari Sabtu dan Ahad kan itu 2 harinya orang-orang ahlul kitab ya. Di ketika seorang ini berpuasa khusus hari Sabtu dan hari Ahad itu boleh begitu. Yang nggak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat karena itu hari raya umat Islam. Jadi misalnya pas nggak sedang keluar kota, nggak sedang liburan, maka puasa hari Sabtu Ahad boleh ya. Ya puasa sunnah gitu, boleh. Untuk niat menyelisih orang-orang ahlul kitab ya, orang-orang musyrik begitu. Baik. Terakhir mungkin ya, satu lagi. Iya. Siapa ini ya? Mungkin dari Medan mungkin ya, tafadhali. Terakhir ya. Silakan dari Medan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau izin bertanya, kalau misalkan seseorang itu tidak berpuasa selama 5 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui misalnya, Iya. dan sebelumnya dia tidak tahu kalau itu harus diganti, jadi dia membayar fidyah. Iya. Setelah itu ternyata dia tahu, terus dia mau mengganti. Dan bolehkah digabungkan misalnya puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa untuk mengqadha puasa Ramadan tersebut gitu, Ustaz? Baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari Medan ya, tentang wanita hamil dan menyusui. Sebenarnya ada 4 pendapat Bu ya.
tentang wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa Ramadan ya. Ada 4 pendapat ulama di situ dan semuanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama, pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang menyebutkan bahwa mereka ini harus mengqadha bimanzilatil marid karena kedudukannya seperti orang yang sakit. Kemudian pendapat yang kedua adalah cukup fidyah saja. Pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Lalu pendapat yang ketiga, pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang merinci kalau dia tidak mampu maka dia qadha saja. Tapi kalau dia mampu berpuasa tapi khawatir anak atau janinnya, maka dia terkena dua, terkena qadha dan terkena fidyah. Kemudian ada satu pendapat lagi, yaitu pendapatnya Abu Hazm Al-Zahiri yang mengatakan bahwa dia tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Jadi ada pendapat di kalangan para ulama. Lalu mana yang lebih tepat ya? Kalau kami pribadi lebih cenderung yang cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja. Tapi meskipun begitu misalnya Antona lebih mantap yang qadha, maka silahkan ya. Silahkan. Cuman kalau kami pribadi ya cukup fidyah saja. Berdasarkan asar-asar yang datang dari Nafi tentang Abdullah bin Umar, perkataan Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Baik, kembali lagi dalam pertanyaan. Kalaulah Antun mau mengambil pendapat yang fidyah dan qadha, pendapatnya Syekh Utsaimin, misalnya begitu, maka boleh nggak digabung dengan puasa sunnah? Jawabannya tidak boleh, Bu. Karena amalan qadha atau amalan fardu tidak bisa digabung dengan amalan sunnah. Tidak bisa. Jadi ya qadha saja kalau mau, tidak boleh digabung dengan yang sunnah. Sudah cukup ya, Bu ya? Ada lagi? Oh iya. Cukup ya? Ustaz. Iya. Baik, Udah. insya Allah. Satu Baik, lagi Ustaz. Jazakallah khair. Satu lagi Ustaz. satu lagi. Naam, tafadhali, Iya. tafadhali. Silakan. Ya, bismillah. Afwan Ustaz dari Depok Ustaz. Dari Depok. Naam, tafadhali, silakan, Bu. Terkait itikaf ya Ustaz. Tadi kan syarat salah satunya tidak meninggalkan kewajiban. Ya, sedangkan saya mau itikaf, tapi saya anaknya udah dewasa ya, udah usia 23, 25. Mereka kan kerja gitu Ustaz. Iya. Mereka kerja. Terus kalau saya itikaf gimana ya? Bisa nggak seperti itu Ustaz? Maksudnya Karena karena kan anak-anak. maksudnya dia kan anak-anak udah dewasa ya. Iya. Artinya ya boleh ya meninggalkan saya itikaf, ya mereka ya sahur masak sendiri gitu. Baik, baik. Baik, luar biasa Soalnya tadi pertanyaan. syaratnya kata Ustadz tidak boleh meninggalkan kewajiban. Iya. Cuma kan permasalahannya kalau kita nggak itikaf, karena suasana di rumah itu beda ya, Iya. tidak ada biahnya gitu loh Ustadz. Baik, baik. Sedangkan Baik. anak-anak kan liburnya itu menjelang H-2 dari hari raya seperti itu. Yang libur siapa, Bu? Anak-anak? Libur anak-anak kan kerja anak-anak. mereka. Baik, Jadi baik. kerja dan mereka nggak bisa itikaf gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Ya, Baik, luar biasa jazak- pertanyaan dari Depok ya. Jadi setiap orang akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah beda-beda ya. Misalnya yang tadi diceritakan ya, karena sudah tidak ada lagi misalnya anak-anak juga sudah bekerja sendiri, bahkan mungkin mereka bisa cari makan sendiri misalnya atau buat makan sendiri dan tidak ada kewajiban begitu, maka tidak mengapa. Tapi kan ada kondisi seorang ini yang misalnya anak-anaknya masih kecil ya dan mereka tidak puasa atau bahkan dia punya bayi yang mungkin harus makanan khusus dia siapkan untuk sarapan paginya atau suaminya harus misalnya berangkat safar hari itu. Intinya yang dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban itu, maka dia harus fokus itu dulu. Tapi misalnya begini nih, sebenarnya dia punya kewajiban dan semuanya bisa di-cover. Misalnya untuk makannya anak-anak di-cateringkan, misalnya gitu. Untuk masalah ini dia cari pembantu misalnya. Untuk masalah baju dia cari laundry. Intinya semua sudah disetting bahwa kewajiban itu bisa diwakilkan yang lain dan semuanya ridho. Suami ridho, anak-anak ridho, maka boleh itikaf. Jadi jangan sampai yang sunnah ini justru malah mengorbankan yang wajib, yaitu khidmah kepada suami, keluarga dan yang lainnya. Begitu Bu. Jadi boleh Bu ya. Silahkan. Ya, Baik. jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, ini ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dan ini adalah pembahasan terakhir di Kitabus Shiyam sekaligus penutupan kajian fikih muslimah sebelum Ramadan. Insyaallah nanti ada kajian lagi ketika Ramadan, di kajian tafsir insyaallah di akhir pekan, jadwalnya di-share di grup insyaallah.
Baik, Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk menutup kajian pada kesempatan malam hari ini.